Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian yang berbahagia, khususnya 8E, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan judul pembahasan atau pelajaran Aswaja, usaha NU dalam mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Namun sebelum itu anak sekalian, sebelum saya lanjutkan, mari kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya dengan karunia Allah, hanya dengan rahmatnya lah, hanya dengan taufiknya lah kita bisa berbuat kebajikan, bisa melaksanakan tugas-tugas agama dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat alaihi salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, secara singkat saja, mengapa NU perlu mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah? Karena memang sejak ada aliran baru yang mengatasnamakan pemurnian agama, menghindarkan bid'ah dan khurafat, itu memang sedang gencar-gencarnya melawan kebiasaan-kebiasaan dalam peribadatan orang ahli sunnah wal jamaah. Seperti mereka melarang upacara mauludan, membaca berjanji, tibaiyah, tahlilan, dianggap bid'ah. Senjata mereka hadisnya itu aja, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu aja. Nah, nanti memang kelas 3 nanti akan ketemu bid'ah itu kayak apa sih, apa semuanya bid'ah itu dhalalah. Nah, itu ada keterangannya nanti. Kemudian juga dilarang ziarah kubur, ke makam Nabi pun nggak boleh, ke makam para syuhada, para aulia, itu juga nggak boleh, haram, diharamkan oleh mereka. Melarang juga beragama dengan bermadhab, jadi dianggap orang yang melaksanakan agama syariat dengan bermadhab itu dianggap tidak langsung dari Al-Quran dan hadis. Padahal kan fikih itu umpama adonan makanan itu sudah jadi. Fikih itu makanan yang sudah siap dimakan. Sebelum jadi fikih, sumbernya Al-Quran dan hadis, kemudian menjadi usul fikih, lalu melalui prosedur qawaidul fikih, jadilah fikih, jadilah hukum. Jadi fikih itu sudah melalui proses. Umpamanya makanan itu tinggal makan, gitu. Umpamanya sambal itu sudah jadi cabenya jadi campur segala macam, tinggal makan aja, itu fikih. Nah, tapi menurut anggapan mereka bid'ah karena tidak langsung dari Nabi. Ya bagaimana kita bisa langsung belajar dari Nabi? Kan harus bertahap. Ya, harus bertahap orang belajar itu kalau kita melalui sahabat, melalui tabi'in, kiai belajar kepada tabi'in terus sampai sahabat, sampai Rasul. Gitu. Nah, kita nggak bisa langsung belajar hadis Al-Quran langsung pada Nabi, kan sudah meninggal Nabi. Nggak bisa.
harus ngikutin orang-orang yang pernah ngikutin Nabi, yaitu para sahabat, para tabiin, para wali, para ulama. Makanya Nabi bersabda, al ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama itu adalah pewaris para nabi. Pewarisnya Nabi itu para ulama. Nah, anak sekalian, karena gencarnya ajaran yang melarang ritual kita ini, ibadah-ibadah kita ini, kebiasaan-kebiasaan kita ini, maka perlu dipertahankan. Kalau tidak dipertahankan, wah kacau. Bisa tahlilan tidak ada, tibaan tidak ada, ya. Maka perlu dipertahankan. Maka kalian sebagai pemuda jangan terprovokasi, ya. Harus mau mempertahankan ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah ya ikut meneliti. Kalau yang nggak di pesantren ya paling ikut melestarikan tibaan malam Jumat, baca rawi, ya. Kemudian tahlilan, baik itu yang tahlilan mingguan atau tahlilan yang ada tetangga yang meninggal, harus ikut, harus mau, dan harus bisa. Sebab kalau lama-lama banyak yang tidak bisa, akhirnya hangus ajaran ini, hilang. Maka kalian harus bisa untuk meneruskan, mempertahankan ajaran ini supaya tidak hilang. Dan perlu diketahui bahwa ini memang bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu adalah hal yang baru, ya, suatu kegiatan yang belum ada pada zaman Rasul, itu namanya bid'ah. Tapi kan nggak semua bid'ah itu dhalalah, nggak semua bid'ah itu sesat. Nanti ada bagian-bagiannya, ada 5, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah mandubah, macam-macam. Tapi 5 itu dibagi menjadi 2, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Jadi bid'ah hasanah itu sesuatu hal yang baru tapi tidak bertentangan dengan agama. Nah, seperti tahlil, kenapa tidak ada pada zaman Rasul? Ya nggak ada, cukup Rasul untuk berdoa, sudah cukup, ya. Dan ketika Rasul meninggal, kenapa para sahabat nggak tahlil? Ya kalau sahabat bertahlil untuk Nabi, ya menghina Nabi. Ya, Nabi nggak perlu ditahlilin, orang pilihan, orang kekasih Allah, nggak perlu. Nah, kita yang sekarang ini yang perlu ditahlilin itu kan kita ini, yang amalnya kurang, ya, yang kurang dukungan, yang di dunianya lupa. Nah, gitu. Jadi cara NU bagaimana mempertahankan ajaran ini, yaitu dengan mengadakan penelitian kitab-kitab, ya, kitab-kitab yang sudah dipelajari oleh guru-guru kita terdahulu itu tetap dijadikan pedoman, diteliti, dikaji. Nah, dikaji. Kemudian mengadakan bahsul masail. Bahsul masail itu membahas masalah-masalah yang ada di masyarakat atau di negara ini, dibahas, dicari hukumnya dalam kitab. Karena memang kita bukan tempat kita, bukan waktu kita untuk bermujtahid, berijtihad, ya, karena tidak masuk. Maka paling tidak banyak pikiran membaca kitab-kitab, lalu dipertemukan mana diambil hukumnya, boleh apa enggak, hukumnya haram apa boleh, apa jaiz, dan segala macam. Jadi melestarikan, meneliti kitab-kitab itu tetap dikaji, dipelajari, kemudian mengadakan bahsul masail, kegiatan-kegiatan perkumpulan antar pesantren, terus menerbitkan buku-buku pelajaran agama sebagai bacaan bagi seluruh umat Islam, gitu. Serta melestarikan amaliyah yang telah dirintis oleh para pendahulu yang membawa dan menyebarkan Islam di Indonesia, seperti melaksanakan salat gaib, ya, warga NU yang sudah meninggal, kemudian
Lailatul Ijtima'. Jadi perkumpulan ya, membaca maulid tibaiyah setiap malam Jumat ya, membaca rotib, hadro, main hadro, tahlilan dan segala macam. Itu harus dilestarikan. Jangan sampai tiap malam Jumat itu sepi. Nah ini, jangan sampai sepi. Nanti lama-lama kalau itu sepi, maka budaya ini akan hilang. Kalau hilang ya udah, NU akan susah, akan untuk menumbuhkan lagi itu akan susah. Dan sekarang sudah mulai berkurang ini anak-anak sekalian. Ya beruntungnya masih ada pesantren. Memang hanya di pesantren memang yang bisa mempertahankan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di sekolah ya mohon maaf ya, di sekolah ya tidak bisa. Di sekolah juga terbentur oleh keadaan, kemudian keterbatasan alat dan segala macam, keterbatasan waktu. Tapi kalau di pesantren insya Allah akan terus terjaga, karena ritual mingguannya tiap malam Jumat itu harus ada memang. Nah, kalau bisa bukan hanya di pesantren saja, kalau bisa, karena memang NU itu kan luas, bukan hanya pesantren saja. Semua warga yang ingin mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya harus ada kegiatan seperti itu. Khususnya pengurus-pengurus NU tingkat ranting, tingkat MWC, tingkat kecamatan, kemudian tingkat PC, tingkat kota Madya, itu harus menggalakkan kegiatan-kegiatan seperti ini ya, supaya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tetap terjaga, tidak tergerus oleh paham-paham baru yang menamakan paham pemurnian agama dari Al-Quran dan Hadis, yaitu paham Wahabi, istilahnya begitu ya. Baik anak-anak sekalian, inilah cara-cara NU dalam mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi garis besarnya memang yang diharapkan yang bisa mempertahankan itu adalah para santri. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian yang bukan santri pun bisa. Kalian yang bukan santri itu bisa, asal didukung oleh semua masyarakat dan pengurus-pengurus NU dari tingkat ranting sampai ya kecamatan, kota Madya dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan nanti silakan dijawab beberapa pertanyaan yang ada di Google Form yang berkenaan dengan video yang saya terangkan ini. Silakan dijawab ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.